Oke, sebelum mau ngebahas soal Sumatera nih, tapi sebelumnya kita ucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya buat masyarakat Sumatera yang terdampak. Semoga dikuatkan, semoga sabar, semoga yang ditinggalkan juga diterima di sisi yang terbaik, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang belum terevakuasi semoga cepat terevakuasi. Semoga bantuan cepat datang, nggak ada lagi wilayah-wilayah yang nggak dapat bantuan sama sekali karena terisolir. Dan banyak banget ya isu-isu soal Sumatera ya, dari mulai A sampai ke Z. Gue mau bahas beberapa aja nih ya. Yang pertama, yang bikin heboh kemarin adalah masalah Zulhas sama Feral. Zulhas yang nenteng karung, Feral yang pakai rompi anti peluru. Udah ada klarifikasinya, terutama gue baca yang si Feral itu ya, dia pakai kayak gitu karena praktis lah, simpelnya kayak gitu. Nah, hanya yang gua harus garis bawahi adalah ini kan dua-duanya dari PAN ya. Kayaknya PAN udah perlu apa namanya konsultan pencitraan yang baik gitu ya. Maksud gua gini, yang udah jelas salah yang si Zulhas kalau menurut gue. Ngapain coba pakai segala bopong-bopong karung? Maksud gua pencitraan kayak gitu udah nggak bekerja lagi buat kita gitu, buat masyarakat Indonesia gitu. Gua ngerti deh tujuan dia yang disasar tuh mana. Karena kalau Tulus kayaknya jauh dari Tulus, dia bopong karung kayak gitu karena ajudannya di mana-mana. Kita tahu dia um, dengan gampang bisa menyuruh ajudannya buat bawa karung itu gitu. Dari sisi manapun kalau menurut gue pencitraan salah banget. uh, Apa namanya, caranya salah. Makanya gue bilang nih PAN kayaknya dari serentetan apa namanya kejadian kemarin, dari mulai Eko Patrio, Uya Kuya, sampai sekarang si ketua umumnya si Zulhas sama si Carol, kayaknya perlu konsultan pencitraan yang bener gitu. Ya kalau kita tahu lah semua politisi juga pasti pencitraan, tapi ini pencitraan udah bener-bener konyol menurut gue kok. Udah goblok sih maksudnya. Lu nganggep orang Indonesia tuh kayak gimana sih maksudnya? Ini nih dosa nih ya, dosa banjir ini kan dijatuhinnya ya, disangkakannya ke lu. Tapi lu bisa-bisanya bikin pencitraan yang kayak gini gitu, yang kayak gini gitu, sampai ke titik dimana orang-orang yang nggak biasa ngehujat, yang nggak biasa bersuara jadi bersuara. Ini yang viral, terus yang viral kalau menurut gua ya, dari segi segi kepraktisan gua bisa dibilang gua setuju. Mungkin di situ bisa handphone bisa terjaga, apa terjaga, hanya kalau menurut gue nih ya, sekali lagi PAN perlu tim pencitraan yang bagus tuh. Kalau menurut gue gayanya, gue tahu lu ganteng, udahlah itu nggak usah didebatin. Lu ganteng lah, lu ganteng, lu putih, lu waktu kecil juga lu kayak tanya mandinya pakai air mineral. Udahlah, lu udah ada di titik dimana kalau lu telanjang dada cewek-cewek meleleh deh, rahimnya anget tuh pasti. Kenapa udah pas sampai tahap situ tuh. Nah, maksud gue ya, tapi lo harus bisa menyesuaikan, atau misalnya orang sekitar lo, konsultan lo harus bisa memberi masukan, menyesuaikan di mana lo bakalan tampil. Ini kan lo tampil di daerah bencana ya, lo pakai kacamata dengan tampang lo yang ganteng, lo dengan badan lo yang bagus, lo tunjukin semua kelebihan lo ya dalam tanda kutip ya. Terus kalau dia bilang terus harus gimana, ya lo harus pikirin gitu, maksudnya lo harus pikirin gimana supaya terlihat biasa saja dan terlihat membantu, bukan ngalah jadi. Kan sekarang jadi malah jadi olok-olok ya, maksudnya gue pose nunjuk lo, pose kacamata lo. Makanya gue bilang nih PAN sekali lagi harus punya tim pencitraan yang baik, gimana harus bersikap, gestur badannya harus kayak gimana. Menurut gue sih nggak ada yang salah dari mukanya Feral ya, memang udah ganteng, udah dari sananya gitu, putih udah dari sananya, tipe-tipe lelaki yang disukain sama banyak perempuan Indonesia, tegap, muda, kaya dan lain-lain. Hanya kan sekarang lu udah jadi anggota DPR ya, mau nggak mau lo harus menyesuaikan, bukan mau nggak mau ya, harus harus menyesuaikan sama lingkungan kerja lu gitu. Jangan lagi jadi bergaya, fokusnya jangan lagi jadi gua harus jadi attention semua orang, harus jadi perhatian semua orang biar orang-orang foto sama gue. Nggak gitu nyet. Sekarang lu udah jadi anggota DPR yang kasarnya lu jadi pembantu rakyat-rakyat ini nih. Jangan lu jadi pembantu tapi lu tampilannya lebih keren daripada si rakyat-rakyat ini, kan gua nggak masuk akal. Minimal kalau menurut gue ya, kayak misalnya gestur badan lu harus gestur muka lu harus diperbaiki, cara lu jalan, cara lu bicara, cara lu, gue kalau cara bicara gue nggak tahu ya, kalau cara lu
berdandan, nggak usah lah tampil outstanding istilahnya ya. Kan kalau kita lihat dia outstanding banget ya, udah mukanya ganteng, dia tampil outstanding lagi. Maksud gua biasa 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 aja lu pakai kemeja kayak yang biasa nutupin kekekaran otot lu itu. Lu pakai kacamatanya, nggak usah kacamatanya segitu ekstrimnya, maksud gue. Ya bisa caranya lah, banyak caranya. Kalau menurut gue konsultan-konsultan di sana jauh lebih tahu. Terus yang kedua, ini kayaknya gue ada beberapa poin nih. Yang kedua gue mau bahas soal, gue mau bahas apa dulu ya? Gue mau bahas soal beras. Kemarin sebenarnya per hari ini, sekarang tuh tanggal, berapa ya? 12, 13, 12, sekarang tanggal 11 Desember. Sebenarnya sudah ada penyanggahan dari kenapa beras bisa 60 kilo 60.000 per kilonya. Kan awalnya tersebar tuh ya di dunia maya tuh ya, bentuk Excelnya, bentuk tabelnya, kalau beras tuh sekian, kalau dihitung itu jadi 60.000. Pembelaannya adalah itu tuh bukan jumlah kilonya, tapi jumlah karungnya, yang per karung itu adalah 5 kilo. Kalau misalnya memang sebenarnya seperti itu, memang termaafkan, 60.000 dibagi 5 kan sekitar 12 ribuan. Mungkin lah beras sekarang sekitar di round 12 sampai 20.000 mungkin, tergantung bagus enggaknya. Nah maksud gua, ini dari awal juga harusnya sudah bisa terantisipasi ya. Pertama nih, kalau misalnya ini memang belum ada sanggahan ya. Pertama, kalau menurut gua nih ya, kalau ada gua mau ngasih solusi ada dua nih. Yang pertama, kalau memang dasarnya harganya 60.000 dengan counternya harganya mahal karena lagi bencana, lu ngambil dari daerah lain, lu ngambil dari Jawa kayak, lu ngambil dari Lampung kayak yang tidak terdampak, dari Jambi kayak yang tidak terdampak, lu ambil dari situ dengan harga yang murah, angkut pakai pesawat TNI. Ada biaya juga buat angkutnya, bener ada biaya, hanya nggak akan sebesar si 60.000 kali 60.000 per liter itu, per kilo itu. Atau yang kedua misalnya, kalau masalah counter kayak kemarin ada kesalahan, harusnya selevel lu ya, harusnya udah nggak ada kesalahan yang kayak gitu lagi. Karena titik-titik seperti itu lu tahu ya, maksudnya titik-titik kayak gitu bakal dikritisi, nggak bisa misalnya nggak bisa, ya udah nanti kalau misal dikritisi di counter balik, nggak bisa. Udah di level ini pasti attentionnya sangat besar dari masyarakat, mau nggak mau, dan harus detail, nggak bisa enggak. Adalah beres lah masalah beras kalau misalnya memang counternya itu bukan per kilo tapi per box, per paknya 5 kilo katanya. Nah terus yang ketiga, Starlink. Anjing nih, ini udah mulai anjing. Starlink, ada petinggi TNI, gue lupa deh TNI apa kepolisian, yang bilang ini terus bayarnya siapa. Terus sampai Denny Sumargo di titik, udah pala kalau lu nggak mau bayar, kasarnya gue bayarin deh tagihannya ke gue. Maksud gue ini nih, titik-titik seperti ini nih, ini titik-titik dimana yang tepat untuk lu negara gunain APBN secara berguna gitu ya, buat ngebantu saudara-saudara kita dengan cepat gitu. Karena banyak banget mayat-mayat belum dievakuasi yang di mobil-mobil itu kan, nantinya kedepannya jadi endemi juga, jadi pandemi juga, jadi penyakit dan lain-lain ya, bakalan ribet lagi ke depannya, bakalan jadi masalah lagi, bakalan jadi turun uang banyak lagi. Maksud gue konyolnya tuh kenapa sampai ada statement bilang ini yang bayar siapa, anjing bener kan. Kalau menurut gue nih ya, daripada mobil dinas lu nih ya, yang kemana gue ceritain, ada mobil dinas salah satu petinggi TNI kalau gue nggak salah, itu LM300, Lexus LM300, harganya 3 miliar anjing. Uang kayak gitu tuh yang harus lu pakai buat ngebantu masyarakat yang di sana yang lagi kekurangan. Mobil dinas lu nggak perlu Lexus LM300, Fortuner udah cukup yang harganya 1/6-nya. Malah kalau nggak usah Fortuner, Expander udah cukup, sama aja lu nyampe, lu mau ke GBK nih ya, dari kantor lu mau ke GBK, lu naik Lexus sama lu naik Expander, lu naik Lexus sama lu naik Avanza, sama aja nyampe juga nyet, cuman bedanya nyamannya doang. Maksud gue ya, kalau lu udah di titik mobil dinas lu aja Lexus, mobil dinas lu aja Rubicon, mobil dinas lu aja apalagi yang TNI dan mahal-mahal, Land Cruiser, lu nggak usah, dulu jangan bilang lagi ini Starlink siapa yang bayar. Mobil dinas lu masih Lexus anjing, mobil dinas lu masih Lexus,
Gue nggak ngerti dah anjir bener. Sampai ke titik itu gue nggak ngerti kenapa ada orang ya, ada orang lah, maksud gue oknum lah ya, jangan bawa instansinya lah ya. Ada oknum bilang kalau ini Starlink siapa yang bayar, apalah mau Starlink mau apalah internetnya siapa yang bayar, tapi di sisi lain lu pakai fasilitas negara yang wah gitu. Tepat aja maksudnya. Lah Pak, maksudnya Pak empati sedikit lah, maksud gue kalau lo memang lo pakai Lexus lo jangan mengaum-ngaum kalau ini Starlink kagak ada yang bayar. Gua ngerti mungkin nggak ekuivalen ya, mungkin pembayaran internetnya jauh lebih mahal dibandingnya LN300. Hanya kalau mobil dinas lo seluruh Indonesia diganti tuh yang mewah-mewah gitu ya, di-cut seperempatnya, gue yakin bisa bayar. Yang keempat, ini yang terakhir nih, Raja Juli, Menteri Kehutanan. Dia bilang katanya ini akan menjadi pelajaran yang nggak bisa. Lu menteri ya, lu diangkat presiden jadi menteri, lu ada di titik dimana lu menguasai hutan Indonesia. Makanya kemarin kan waktu beredar foto lu lagi main mahjong sama katanya yang pembalak itu, yang ngeratain hutan, lu di situ kan dicaci maki tuh. Lu ada di titik situ tuh, lu ada di titik ngasih izin ribuan hektar, jutaan hektar buat dibabat sama pengusaha-pengusaha. Lu nggak bisa lagi ngomong kalau ini jadi pelajaran, nggak bisa. Korbannya udah banyak. Korban yang masih di mobil-mobil tuh, yang masih di mobil kan meninggal karena banjir masih banyak. Bau bangkainya kemana-mana. Lu tuh penguasa hutan Indonesia nih, ibaratnya nih ya, singa lu suruh cukur jadi botak, mau tuh singa tuh. Ibaratnya lagi nih ya, Tarzan di Indonesia nih ya, lu suruh pakai baju kemeja, dia mau pakai baju kemeja tuh di hutan. Nggak bisa nyet. Lu menteri kehutanan, lu harus tanggung jawab, jangan jadi buang tanggung jawab dengan ngomong ini jadi pelajaran buat lu. Nggak bisa nyet. Harusnya lu udah memperhitungkan. Kalau misalnya nih hutan dibabat nih ya, sekian juta hektar nih ya, dampaknya bakal gimana nih kalau hujan, harusnya udah sampai ke titik itu. Nggak bisa lagi. Kita coba dulu aja kita babat nih si hutan-hutan nih. Bener nggak kalau kita tanamin sawit deh, kita babat dulu aja, ntar kira-kira bakalan maju. Nggak bisa sampai ke titik itu, nggak bisa. Lo berpikirnya lo nggak bisa sesimpel itu, kecuali lo cuma pegawai traktor yang ngebajak sawah, bisa itu. Lo udah menterinya yang gue bilang tadi tuh, Citah lo suruh jalan cepat juga mau tuh, Citah tuh jalan cepat tuh, nggak usah lari-lari lagi, capek dah. Ini pejabat kita tuh udah ada di level nih ya sekarang nih ya, dimana ketika ada kesalahan yang memang salah dia ini ya, bukan cari jalan buat solusinya, tapi cari jalan buat ngebela dirinya. Ya udahlah, ini sekarang jadi pelajaran buat kita, jadi bahan introspeksi kita. Nggak bisa nyet, itu introspeksi lu, bukan kita. Introspeksi lu menteri kehutanan. Ini paru-paru dunia nih, ada tanggung jawabnya ada di lu nih sebagian nih. Kalau lu ngasih izin sama siapapun, mau pengusaha, mau legal, mau ilegal, mau cukong, mau siapa, buat ngebabat hutan, minimal itu resikonya lu udah mitigasi tuh. Gak bisa lagi lu berspekulasi, gua babat dulu aja nih, akibatnya sebesar apa. Nggak bisa nyet, korbannya manusia nih, bukannya nyamuk nih. Udah hampir 1.000 orang atau udah lebih mungkin dari per hari ini korbannya, mungkin lebih sih kalau menurut gua sama yang belum ke evakuasi sih. Ini korbannya manusia nih, yang perlu ya lo inget nih, manusia yang dimana manusia ini mungkin punya tanggung jawab ke manusia yang lain, yang dimana si manusia ini mungkin dibutuhkan oleh manusia yang lain yang hidupnya bersandar ke dia. Gak bisa lagi nih, korbannya bukan lagi nyamuk Aedes aegypti nih, bukan lagi cacing-cacing di tanah nih korbannya. Ini korbannya udah manusia men. Minimal kalau lu nggak bisa mitigasi, atau lu merasa lu tolol buat mitigasi resikonya kalau hutan digundulin, lu punya empati lah. Kalau hutan digundulin secara membabi buta, kayaknya itu logika nggak perlu orang pintar pun bisa gitu maksudnya.
Dimana fungsi hutan buat ngasilin oksigen, kalau lu babatin oksigen itu jadi makin dikit. Itu sebenarnya dampak, kalau dampak dampak terendahnya kalau misalnya hutan kita dibabat kan. Nggak usah lagi nungguin hujan gede, nggak usah lagi nungguin longsor. Makanya ya sekarang kalau menurut gue nih ya, si Raja Juli buat mundur pun kayaknya udah, maksud gue ya, nggak cukup buat dia bertanggung jawab buat segala kerusakan yang udah kejadian. Nggak bisa lagi nyet, maksud gue lo terlalu pengecut kalau lo bilang ini cuma jadi introspeksi lo ke depannya. Ini korbannya udah ada, udah banyak, bukan udah ada. Yang gue bilang tadi, hutan ini kan lu sebagai menteri kehutanan, lu dalam tanda kutip lu pengusaha hutan di Indonesia. Lu mau apa ini hutan itu ada di tangan lu. Hutan ini bisa berguna atau bisa jadi bencana buat orang kan ada di tangan lu juga. Sekarang udah kejadian nih. Kalau gue sih kurang puas ya, kalau misalnya even sampai dia mengundurkan diri pun gue kurang puas. Gue pengen ada, ya gue nggak ngerti lah apalah apa namanya punishmentnya. Gue pengen ada punishmentnya. Kalau misalnya ini karena udah sangat kacau sih menurut gue. Kalau cuman salah terus lu minta maaf dan lain-lain mah nggak usah Raja Juli, ini jadi menteri, orang tahu juga bisa aja.